Gitarama Rwanda. Yang pertama ada penjara Gitarama Rwanda. Penjara Gitarama merupakan penjara yang paling penuh dan ramai di dunia. Bayangkan saja, penjara ini menampung 7.000 narapidana, padahal penjara ini dibangun hanya untuk 400 orang saja seharusnya. Mungkin untuk dipakai tidur saja tidak bisa, apalagi kalau antri kamar mandi. Penjara satu ini dibuka pada tahun 1994 dan awalnya dipakai untuk menampung narapidana yang menjadi tersangka genosida Rwanda. Para narapidana ini dipaksa masuk ke dalam penjara dan berdiri tanpa alas kaki. Akibatnya kaki mereka kotor dan lama-lama membusuk. Beberapa dari mereka akhirnya harus diamputasi kakinya dan yang melakukannya hanya satu dokter yang mendedikasikan penuh hidupnya untuk bekerja di penjara Gitarama ini. Karena kurangnya tenaga medis dan banyaknya jumlah tahanan membuat perawatan kesehatan yang mereka butuhkan sangatlah kurang. Akibatnya ada kematian sebanyak setengah lusin setiap harinya. Camp 22, Korea Utara. Berikutnya adalah penjara Camp 22 yang ada di Korea Utara. Melihat Korea Utara masuk ke daftar ini, tentunya kalian juga tidak heran bukan? Penjara Camp 22 ini memiliki nama resmi Huryong Concentration Camp. Penjara ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1965, namun sempat dirahasiakan selama beberapa dekade. Namun akhirnya penjara rahasia mereka terbongkar lewat foto satelit fasilitas itu dipublikasikan. Camp 22 ini hanyalah salah satu saja dari 30 camp lainnya yang ada di Korea Utara. Kabarnya Camp 22 ini menampung sekitar 50.000 pria, wanita, dan anak-anak yang dijadikan satu. Kebanyakan tahanan mereka adalah satu keluarga. Itu kenapa Camp 22 ini pria, wanita, dan anak-anak dijadikan satu. Ada banyak keluarga yang terlibat kejahatan sehingga mereka harus ditangkap. Tidak peduli berapa umur anak-anak tersebut. Selama dalam penjara, mereka dibiarkan kekurangan gizi, dipaksa bekerja di lading, dan disiksa. Mereka pun juga harus bekerja dan disiksa selama 12 jam setiap hari, Senin sampai Minggu. Administrative Maximum Facility, Amerika Serikat. Berikutnya adalah penjara Administrative Maximum Facility yang berlokasi di Amerika Serikat yang disebut juga dengan penjara ADX Florence. Penjara satu ini disebut sebagai penjara dengan sistem keamanan yang paling gila. Rumah tahanan yang dibangun pada tahun 1994 ini menampung para narapidana dengan kasus paling berbahaya di dunia. Salah satu khususnya adalah Ted Kaczynski yang terlibat di kasus The Unbomber Ramzi Yusuf yang terlibat di kasus pengeboman World Trade Center dan Zacharias Misowi yang terlibat di kasus serangan 9/11. Selama dalam penjara ini, para narapidana menghabiskan waktu di sel isolasi dari beton yang hanya berukuran 7x12 dan di dalamnya berisi perabotan beton seperti meja, kursi, dan tempat tidur yang tentu saja tidak dapat dipindahkan. Untuk tempat tidurnya hanya dilapisi satu kasur tipis saja. Jendela sel ini pun hanya berukuran selebar 3x4 saja. Untuk memberikan makanan, petugas hanya menyajikannya lewat celah kecil di pintu besi. Tapi para tahanan ini diberi waktu liburan meski hanya dibolehkan selama 1 jam saja dengan pengawalan yang ketat. Rikers Island, Amerika Serikat. Selanjutnya adalah penjara Riker Island di Amerika Serikat yang juga penjara ini memiliki 10 jenis ruangan terpisah untuk narapidana pria, wanita, dan remaja. Penjara ini dikenal sebagai penjara khusus untuk pelaku kekerasan fatal, korupsi, dan tindak kekerasan antar narapidana. Banyak sekali kasus pemukulan yang terjadi di penjara ini. Tahun 2008 saja sudah ada kasus pemukulan yang dialami Christopher Robinson, narapidana berumur 18 tahun yang dipukul narapidana lainnya hingga mati. Kasus pemukulan ini atas dorongan program khusus yang dijalankan di penjara Rikers Island ini. Program itu dibuat oleh para penjaga yang membuat sekelompok narapidana memukuli narapidana lainnya untuk menjaga ketertiban. Berada di penjara ini sangat rawan terkena stres. Jumlah narapidana yang menderita gangguan jiwa pun banyak jumlahnya. Maka dari itu, Departemen Pemberdayaan Masyarakat membangun 1.000 unit isolasi yang dibuat khusus untuk para remaja dan narapidana dengan kelainan kejiwaan. Mendoza, Argentina. Berikutnya ada penjara Mendoza yang ada di Argentina. Penjara ini menampung narapidana yang jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada kapasitas aslinya. Jadi mereka harus berdesak-desakan selama di sel dan bergantian tidurnya. Mereka harus tahan berada dalam sel yang hanya berukuran 4x4. Parahnya di ruangan mungil itu tidak ada toilet yang layak. Bahkan para penghuni sel ini harus menggunakan plastik atau kantong bekas untuk semua keperluan toilet termasuk membuang kotoran.
Selain fasilitas toilet yang amat sangat kurang layak dan ukuran kamar yang kecil, di penjara ini juga tidak disediakan perawatan medis. Jika salah satu narapidana sakit, maka akan dibiarkan saja. Dokter hanya akan menemui mereka ketika mereka sudah meninggal. Karenanya, penjara ini mendapat sebutan penjara rumah sakit jiwa. Diyarbakir, Turki. Berikutnya adalah penjara Diyarbakir, Turki. Tak kalah mengerikan dari penjara-penjara tadi, penjara Diyarbakir pun juga merupakan penjara yang sangat melanggar hak asasi manusia untuk para narapidananya. Di penjara ini, berbagai kekerasan fisik dan mental sudah biasa terjadi setiap hari. Karena banyak sekali narapidana yang terbunuh dan bunuh diri, parahnya setiap kali keluarga mereka berkunjung, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun hingga waktu besuk mereka habis. Jika keluarga narapidana tersebut berani berbicara satu kata saja, maka keluarga mereka di penjara akan disiksa sejumlah kata yang diucapkan. Maka dari itu, keluarga yang membesuk mereka hanya bisa saling tatap untuk melepas rindu. Penjara ini sebenarnya dibangun dengan kapasitas untuk 700 orang, tapi seluruh sel selalu dibuat penuh dan sesak karena jumlah narapidana yang masuk lebih banyak dari kapasitas seharusnya. La Sabaneta, Venezuela. Selanjutnya adalah penjara La Sabaneta, Venezuela. Penjara La Sabaneta ini juga merupakan penjara yang paling sesak yang pernah ada. Penjara ini dibangun untuk menampung kapasitas 700 orang saja, tapi hingga kini banyak 3.700 orang narapidana dijejalkan masuk ke sana. Mereka pun hanya tinggal di ruangan kecil dan sempit. Karena terlalu padat dan ukurannya fasilitas, membuat banyak narapidana yang terkena penyakit hingga saling baku hantam setiap harinya. Meski terkesan sangat sesak, asal narapidana mau mengeluarkan uang, maka mereka bisa menghirup udara sedikit lega. Penjara akan memberikan perlakuan istimewa untuk narapidana yang mau memberikan sejumlah uang dan memiliki kekuasaan yang tinggi di Venezuela. Orang-orang seperti ini akan menikmati tidur dalam sel dengan tenang, berbeda dengan penghuni lain yang harus berdesakan atau terpaksa tidur di koridor penjara. Setiap hari mereka tidak disuruh bekerja, sehingga sehari-hari mereka pasti merasa bosan karena meskipun dibebaskan melakukan apa saja, tapi tak banyak yang bisa mereka lakukan selama di penjara. Terre Haute, Amerika Serikat. Selanjutnya ada penjara Terre Haute yang ada di Amerika Serikat. Penjara satu ini terdiri dari beberapa tingkatan keamanan mulai dari keamanan rendah, sedang, dan maksimal. Penjara satu ini dijuluki penjara Guantanamo Utara. Penjara Terre Haute ini juga disebut sebagai penjara eksekusi di mana narapidana yang mendapatkan hukuman mati akan ditempatkan di sel khusus yang ukurannya sangat kecil dan mereka tinggal sendirian. Mereka hanya diberi izin untuk keluar 3 kali dalam seminggu untuk menggunakan sebuah tempat latihan khusus. Tempat tersebut pun juga sempat dipakai oleh Zohar Sarnoff, pelaku pembom maraton di Boston, yang menggunakan sel sempit dan ruang latihan khusus itu hingga akhirnya dieksekusi mati. San Quentin State, Amerika Serikat. Selanjutnya ada penjara San Quentin State di Amerika Serikat. Penjara San Quentin State ini merupakan penjara tertua yang ada di California. Disinilah saksi para penjahat terkenal termasuk para pembunuh Robert F. Kennedy yaitu Scott Peterson, Charles Manson, dan Sirhan menjalani masa tahanan. Penjara satu ini memiliki fasilitas hukuman mati untuk para narapidana pria dan menjadi rumah bagi satu-satunya yang memiliki ruangan gas chamber, ruangan yang dipakai untuk mengeksekusi mati tahanan. Tahun 1930, penjara San Quentin memiliki reputasi buruk sebagai penjara yang menerima suap dari para narapidana. Guantanamo Bay, Kuba. Berikutnya penjara Guantanamo Bay di Kuba, di mana penjara satu ini terletak di ujung timur Kuba. Penjara Guantanamo Bay ini adalah penjara milik Amerika yang beroperasi di tahun 2002 setelah para anggota Taliban dan Al-Qaeda ditangkap di Afghanistan. Tapi saat Presiden Obama menjabat, Obama berjanji untuk menutup penjara ini. Tapi ternyata penjara ini masih beroperasi hingga hari ini dan sudah ada 150 narapidana yang mengisi Camp Delta dan Camp Iguana. Kedua camp itu pernah menjadi lokasi camp X-ray yang dikenal sangat amat kejam. Salah satu bukti kekerasan yang terjadi di sini adalah para tahanan diinterogasi dengan mengerikan. Siksaan yang paling terkenal adalah waterboarding dan sense deprivation. Waterboarding adalah mengguyur seseorang dengan deras hingga kesulitan bernafas, sedangkan sense deprivation adalah tindakan unik mengurangi hingga menghilangkan satu atau lebih panca indera manusia. Tadmor, Syria. Selanjutnya ada penjara Tadmor yang ada di Syria. Penjara Tadmor ini terletak di Tadmor, Suriah dan jaraknya 200 km dari ibu kota Damaskus. Penjara ini pada mulanya dibangun sebagai fasilitas pertahanan militer Suriah. Tapi tahun 80-an penjara ini mulai digunakan untuk menampung narapidana yang melakukan berbagai tindakan kejahatan. Kemudian tahun 1980 Presiden Hafez al-Assad menyuruh petugas penjara untuk mengeksekusi mati 2.400 orang narapidana di dalamnya. Penjara pun sempat tutup tahun 2001
hingga akhirnya kembali digunakan tahun 2011. Carandiru, Brazil. Berikutnya penjara Carandiru yang tempatnya berada di São Paulo, Brazil. Bangunan ini pertama kali dibuka tahun 1920. Bangunan ini mulai digunakan untuk menampung penjahat pertama tahun 1956 dan sempat ditutup di tahun 2002. Sebelumnya tahun 1992 ada kerusuhan serta pembantaian massal dalam penjara. Pada waktu itu ada 111 nyawa tahanan yang melayang akibat pembantaian itu. Usut punya usut, pembantaian tersebut bukan tanpa alasan. Pada waktu itu, virus AIDS menyebar di kalangan tahanan dengan sangat cepat hingga akhirnya terpaksa mereka semuanya dibantai. Bangkuang Sentral, Thailand. Berikutnya ada penjara Bangkuang Sentral yang berlokasi di Sungai Chao Phraya River di Thailand. Letak penjara ini 7 mil dari Bangkok. Dulunya penjara Bangkuang Sentral ini dikenal untuk memenjarakan para tahanan asing yang akan menerima penanganan hukuman mati dan hukuman yang berjangka. Yang membuat para tahanan semakin tersiksa adalah mereka semua harus memakai pemberat besi di kedua kaki mereka selama mereka 3 bulan ada di penjara tersebut. Orang Thailand menyebut penjara ini penjara macan besar. Para tahanan hanya diberi 1 buah mangkuk nasi dan sup sayuran setiap hari. Jika masih lapar, mereka bisa membeli makanan yang ada di kantin penjara. Karena selama di penjara membutuhkan uang untuk bertahan hidup, akhirnya ada tingkatan kelas sosial di penjara ini. Mereka yang memiliki uang menjadi semena-mena karena para narapidana makin harus bekerja untuk para narapidana kaya dan juga tugas sipir agar mereka mendapatkan upah dan bisa membeli makanan di kantin. El Rodeo, Venezuela. Berikutnya ada penjara El Rodeo yang ada di Venezuela. Penjara ini merupakan penjara mengerikan yang terletak di Guatiar, Venezuela dan memiliki fasilitas penahanan narapidana dengan kelas berat di negara Venezuela. Penjara ini memiliki fasilitas keamanan yang sangat lengkap dan ketat untuk memenjarakan 50.000 tahanan. Tahun 2011 sempat ada kasus para tahanan saling memukul yang cukup parah sehingga petugas penjara membutuhkan bantuan petugas bersenjata untuk mengakhiri pertengkaran mereka. San Juan de Lurigancho, Peru. Berikutnya adalah penjara San Juan de Lurigancho yang berlokasi di Lima, Peru. Penjara San Juan de Lurigancho adalah salah satu penjara yang paling terkenal di Amerika Selatan dan dikenal sebagai penjara paling sadis. Bangunan penjara ini menampung 700 orang napi, padahal seharusnya bangunan ini mampu menampung 500 orang napi di dalamnya. Namun meskipun lebih longgar, tapi tindak kejahatan yang ada di penjara ini sangat tinggi. Di sini ada banyak sekali tindak kejahatan, mulai dari perdagangan narkoba di antara para napi, pemerkosaan hingga pembunuhan. Namun semua tindak kejahatan tersebut seperti tidak dipedulikan oleh petugas. Jadi, selain bisa melakukan tindak kejahatan semaunya, para napi pun juga tidak akan ditolong ketika sedang saling pukul atau ditindas oleh napi lainnya. Stanley, Hong Kong. Berikutnya ada penjara Stanley yang ada di Hong Kong. Penjara satu ini dibangun untuk menahan para narapidana yang melakukan pelanggaran brutal di kejam negaranya. Penjara yang dibangun tahun 1937 ini memiliki sistem keamanan yang sangat ketat dan menjadi salah satu penjara dengan keamanan paling ketat di Hong Kong. Penjara ini sudah mengeksekusi mati 600 tahanan sejak penjara ini dibuka. Umumnya jumlah penghuni penjara ini ada 3.000-an orang narapidana. Butyrka, Rusia. Berikutnya ada penjara Butyrka yang berlokasi di Moskow, Rusia. Penjara satu ini juga amat sangat padat. Bahkan beberapa kali para petugas penjara ini memasukkan 100 orang tahanan masuk dalam satu sel yang kecil. Padahal dalam satu sel seharusnya hanya ada 100 tahanan. Karena sangat kesempitan, jadi semakin tinggi kemungkinan tertular penyakit seperti AIDS dan TBC. Committee Maximum Security, Kenya. Berikutnya penjara Committee Maximum Security yang ada di Kenya. Penjara ini merupakan salah satu tempat para napi menjalani kehidupan yang sangat keras. Bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa para napi di sini sering dipukul dan disodomi hingga mati. Dan kasus seperti ini terjadi hampir setiap hari. Dalam penjara ini juga banyak penyakit kolera yang menyiksa para napi. Tapi yang membuat penjara ini berbeda adalah di penjara menakutkan inilah para politikus kotor di Kenya di penjara.